Video kali ini adalah bagian dari English Side Academy. What is it? Ya, English Side Academy merupakan program belajar mandiri online yang kita rancang khusus untuk teman-teman semua non-native speakers yang ingin belajar bareng untuk menghadapi tes TOEFL ITP. So, let's get started. Let's break down what this section is all about. Di video presentasi kali ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang TOEFL ITP. Apa itu TOEFL ITP? Terus struktur tesnya seperti apa, dan kita bedah juga tentang bagian structure and written expression, termasuk contoh soal part A, sentence structure, dan contoh soal part B, written expression. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang contoh soal-soalnya, baiknya kita kenalan dulu dengan TOEFL ITP. What is TOEFL ITP? TOEFL ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program yang merupakan jenis tes bahasa Inggris yang dibuat oleh ETS, Educational Testing Service. Biasanya tes ini digunakan oleh lembaga-lembaga terpercaya, seperti universitas atau sekolah. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswanya dan siswanya. TOEFL ITP ini bisa dipakai buat berbagai tujuan, seperti daftar sekolah atau universitas, atau bisa juga dipakai untuk syarat melamar pekerjaan, atau bahkan untuk tujuan pribadi, seperti mengecek seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris kita. Formatnya ada dua, digital dan paper-based. Tapi dua-duanya sama-sama mengukur kemampuan kita dengan soal pilihan ganda atau multiple choice questions. So, now you know what it is. Next, we'll take a look at what's exactly tested in the structure and written expression section. Struktur tes TOEFL ITP ada 3 bagian. Yang pertama, listening comprehension, terdiri dari 50 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 35 menit, dan untuk skala skornya 31-68 poin. Untuk structure and written expression, semua totalnya ada 40 soal, harus dikerjakan dalam waktu 25 menit, rentang skornya sama dengan listening comprehension 31-68. Untuk reading comprehension, 50 soal dalam waktu 55 menit, rentang skornya 31-67. Kalau di total, you have to answer 140 questions in total in 115 minutes. Dan untuk skornya nanti, you will get a range between 310-677. Untuk keperluan English Side Academy, batch 1 ini, kita akan hanya fokus pada structure and written expression, yang mana nanti kita akan bahas, mereview tentang English grammar. Mari kita bedah structure and written expression seperti apa. As you may know, this section contains 2 parts of the questions. Yang pertama ada part A dan part B. Untuk part A dikerjakan dari mulai pertanyaan nomor 1 sampai 15. Dan soalnya kita harus menganalisis sentence structure atau struktur kalimat. Nah, kita harus memilih satu kata, frasa atau klausa yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang. Lain halnya dengan part B. Part B dikerjakan dari mulai pertanyaan nomor 16 sampai terakhir, sampai nomor 40. Terdapat kata atau frasa yang digarisbawahi pada kalimat, dan what we have to do adalah mencari kata atau frasa yang salah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal bagian pertama, yaitu structure. Baik, kita baca dulu soalnya ya. I hope someone will explain to me. Bla 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 bla. As I said before, untuk bagian A structure ini kita dihadapkan pada satu kalimat rumpang yang mana kita diharuskan untuk memilih satu klausa, kata atau frasa untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nah, kira-kira untuk soal ini pilihan yang paling tepat buat ngisi bagian yang kosong itu yang mana? Ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, kalau kita perhatikan nih, ini adalah tipe soal yang menguji indirect questions. Apa? Indirect questions. Indirect questions itu adalah pertanyaan tidak langsung. Kita harus mulai memproyeksikan di otak kita indirect questions bentuknya seperti apa. Pertanyaan tidak langsung. Aturan indirect questions itu strukturnya tetap sama seperti kalimat biasa, yaitu subject plus verb. Namun di sininya ada embel-embel seperti WH questions 5W1H, atau pakai kata hubung seperti that atau which atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Di sini, oleh karena itu, dengan mengingat aturan ini, indirect questions tidak memerlukan inversi seperti does, do, did,
has, have, atau model, can, may, must, should, will, itu tidak boleh. Langsung saja, kalau misalnya sudah tahu aturan seperti itu, kita harus langsung analisis per pilihan jawaban. Kita lihat pilihan jawaban yang A dulu ya. A, apakah ada do, did, does, bla 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 bla, ada. Ternyata kita eliminasi. Yang ini tidak ada, kita tahan dulu. Yang C ada, yang ini ada. Berarti sudah otomatis jawabannya adalah B. Begitu. So, keep that in mind ya. Untuk soal structure seperti ini penting banget buat kenal pola kalimat yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian part B, written expression. Di bagian ini kita akan melihat satu kalimat lengkap yang dibagi menjadi 4 bagian. A, B, C, dan D. Nah, tugas kita adalah mencari bagian mana yang salah secara grammar. Mencari bagian mana yang salah secara grammar. Yuk kita lihat contoh berikut. Ada each of the students have submitted their assignments on time. Yang digaris bawahi ada each, have, their, and on time. Kelihatannya benar semua kan ya? But let's see, kita bedah pelan-pelan. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dulu verbnya. Di sini verbnya adalah have submitted. Ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi verb atau kata kerja, kita sudah bisa mengidentifikasi mana subjeknya. Subjek itu diletakkan sebelum kata kerja. Nah, ini adalah subjek. Setelah itu, kita lihat subjeknya. Di sini ada each of the students. Yang digarisbawahi adalah each. Ingat, aturan menggunakan each. Ketika each dijadikan sebagai subjek, itu mengindikasikan singularity. Singular. Jadi otomatis verbnya itu harus singular. Ya, kita lihat verbnya di sini. Ini ada have di sini. Have ini mengindikasikan plurality. Tidak menyalahi kaidah kan. Berarti ini adalah jawabannya. Gitu. Tanpa bingung-bingung. Jangan terkecoh dengan students di sini, meskipun students ini adalah plural. Cuman yang jadi harus diingat, yang jadi subjek utamanya adalah each-nya, bukan student-nya, bukan students-nya. So, di sini harus pakai has. Jadi kalimat yang benar adalah each of the students has submitted their assignments on time. Nah, ini contoh soal yang sering mengecoh, bukan mengoceh, mengecoh. Karena subjek dan kata kerjanya kayak gak cocok gitu ya. So, always check the subject-verb agreement. Kalau teman-teman semua merasa video ini bermanfaat dan pengen belajar lebih lanjut, gabung ke English Side Academy yuk. Caranya so simple. You just need to scan the barcode yang ada di layar ini. Dan nanti akan otomatis ada link ke Telegram group kita. Nah, di grup ini kita bisa belajar bareng, and you will get like updates about the newest video, terus akses latihan soal tambahan, tanya jawab langsung if you are confused about a thing. Dan pastinya kita akan belajar bareng teman-teman lain yang juga lagi persiapan untuk tes TOEFL, ITP. So actually this is supportive community to help you stay motivated and on track. Karena belajar sendiri itu gak gampang kan ya. So don't miss out. Join sekarang juga. Alright teman-teman, that's it for today's video. Semoga penjelasan tentang TOEFL ITP Structure and Written Expression ini bermanfaat dan bikin kamu makin pede menghadapi tesnya nanti. So remember, learning is a process, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang pengen dibahas di video selanjutnya, feel free to share in the comments below. Thank you for watching. Stay curious, stay consistent, and see you in the next video. Let's grow together with English Side. Bye-bye.